Kembali kepada kasih mula-mula. Kamu memiliki ketekunan dan bertahan demi namaku dan tidak mengenal lelah. Akan tetapi aku menegurmu karena kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Wahyu 2 ayat 3 dan 4. Jemaat di Efesus itu hebat dalam hal ketekunan dan mereka tidak pernah menyerah untuk mengiring Kristus dan bertahan di dalam penderitaan dan penganiayaan. Sampai pada penilaian ini kita melihat jemaat yang nyaris sempurna, atau katakanlah jemaat ini jemaat yang nyaris mendapatkan piala sebagai juara satu dalam hal ketekunan dan bertahan di dalam iman mereka. Namun ternyata itu semua tidak cukup. Seluruh ketekunan, ketahanan, dan kegigihan mereka untuk mempertahankan iman mereka jika tidak dibarengi oleh hati yang mengasihi Kristus dengan kasih yang mula-mula, maka sepertinya semua itu adalah sia-sia. Itulah teguran yang disampaikan Tuhan kepada jemaat ini. Benar, kurang satu saja, yaitu kembali kepada kasih yang semula. Lalu apakah kasih yang semula itu? Itulah kasih yang asli dan murni, yaitu kasih yang tulus dan kasih yang jujur untuk menempatkan Tuhan sebagai posisi yang terutama dan sebagai pribadi yang paling dikasihi. Atau kalau saya bilang, itulah kasih yang bergairah dan rindu untuk menyenangkan pribadi yang kita kasihi. Kalau kasih ini sebagai yang terutama yang kita berikan kepada Kristus, maka tidak ada kasih yang kita berikan kepada yang lainnya. Contohlah pengalaman ketika seseorang jatuh cinta pertama kali. Kita bisa melihat bagaimana dia berusaha menyenangkan hati orang yang sangat dicintainya, bahkan rela untuk berkorban bagi dia. Dan dia juga ingin selalu dekat dengannya dan ingin bertemu setiap saat, meskipun seringkali habis kata-kata untuk disampaikan. Namun hati yang mencintai seperti ini selalu merindukannya. Kalau kita kehilangan kasih seperti ini kepada Tuhan, bertobatlah. Jangan bangga hanya sekedar menjadi orang Kristen yang aktif dalam pelayanan, tetapi kasih mula-mula yang pernah dimiliki sudah hilang. Itulah mengapa Allah menegur kita, namun telinga kita yang tuli tidak mau mendengarnya. Ataupun kita yang sudah mendengar tetapi tidak mau untuk meresponinya, atau kita yang meresponinya tetapi kita tidak mau bertobat. Saat ini kita perlu memeriksa bagaimana dengan posisi hati kita. Apakah kita sedang jatuh cinta kepada Tuhan? Apakah kita memiliki kasih yang begitu rindu untuk selalu menyenangkan Tuhan? Ataukah kita memiliki cinta yang begitu berkobar untuk rindu melakukan kehendak-Nya? Apakah kita melihat dengan mata kita orang-orang di sekitar kita yang memerlukan Kristus dan kita rindu untuk menjangkau mereka serta memeluk mereka di dalam kasih Tuhan? Kalau ini semua kita tidak miliki, maka saya yakin bahwa kita semua seperti jemaat di Efesus yang perlu kembali kepada kasih yang mula-mula. Kiranya kita kembali kepada kasih yang mula-mula dan kita belajar untuk terus mencintai Dia selamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.